Salam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Yang saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Saya memberikan tema bahwa Pentakosta menjadi penentu hidup dan bertumbuhnya gereja Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta adalah hari raya umat Allah yang dirayakan setiap tahun dengan cara melambaikan gandum di pelataran bait Allah, karena pada waktu itu adalah mereka sedang panen, dan hari raya Pentakosta adalah hari raya panen, dan itu dirayakan 40 hari setelah Paskah, dan dirayakan selama 7 hari. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pada hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu, yaitu pada hari 40 hari setelah Kristus naik ke surga, terjadilah pencurahan kuasa Roh Kudus, di mana pada waktu itu 120 murid Yesus yang sedang berdoa, dan mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, dan kemudian menyebabkan 3.000 orang percaya Yesus. Ternyata pencurahan kuasa Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel 800 tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Seperti tertulis di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Dikatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia, yaitu ke atas semua manusia yang percaya kepada Allah. Dan pada waktu itu Allah Yahweh. Dan ternyata pada hari Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu 120 orang yang percaya Yesus itu penuh Roh Kudus yang membuat 3.000 orang bertobat. Dan Yoel masih terus bernubuat, dan akan terus terjadi, karena ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat, maka dikatakan ayat selanjutnya, yaitu 28 bagian B, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow, saudara, kalau terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya anak-anak ini akan berani bercerita tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Anak Indria, Pratama, Madya, tunas muda, muda remaja. Wow, berani saudara, berani cerita tentang Yesus Kristus kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Wah, ini dahsyat saudara. Tidak itu saja, dikatakan lagi, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Anggota-anggota gereja yang sudah tua akan mendapat mimpi. Mimpi itu adalah visi apa yang akan terjadi
Pasti ini visi yang menggairahkan, hidupnya yang menggairahkan, yang membuat sukacita, yang akan terjadi dalam hidupnya, yang akan terjadi dalam hidup anak-anaknya, yang akan terjadi dalam hidup keluarganya, yang akan terjadi dalam kehidupan gerejanya. Wow, luar biasa saudara. Mendapat mimpi, saudara, mendapat visi, mendapat misi yang sangat jelas. Dan kemudian juga dikatakan, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Pemuda dan pemudi mendapat penglihatan, melihat sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya. Mendapat penglihatan, melihat yang akan terjadi dalam hidup temannya, dalam kehidupan orang tuanya, dan sebagainya. Dan mungkin bisa juga melihat roh-roh jahat yang akan mengganggu anak-anak Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara ya. Kalau Roh Kudus dicurahkan akan terjadi seperti itu. Dan kemudian ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hamba-hambamu laki perempuan artinya pelayan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, pengerja-pengerja, hamba pendeta-pendeta, pengkhotbah, penginjil, mendapatkan pencurahan kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara, gereja ini penuh gairah. Dari anak-anak sampai orang-orang dewasa, sampai para hamba-hambanya punya semangat di dalam pelayanan. Karena apa? Karena ada pencurahan kuasa Roh Kudus yang memampukan hidupnya bergairah untuk meniti pelayanan dan masa depan yang jelas sangat memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya kita betul-betul mendapatkan pencurahan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita terus bergairah dalam meniti hidup ini, dalam pelayanan, sampai jemaat kita terus mengalami pertumbuhan sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa.